Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Ita. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih sudah hadir di Tawakal Bu Ita. Sama-sama. Dan pemirsa selain Bu Ita juga sudah bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gimana Farid. kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Farid. Saya dengar kemarin habis dari Palu Ustadz. Ya, insya Allah. Oke, baik pemirsa, nanti Ustadz Ziyad akan insya Allah akan memberikan jalan keluar dan juga nasihat kepada Ibu Ita terkait dengan permasalahan hidupnya. Langsung saja kita tanya ke Ibu Ita. Ibu datang ke Tawakal, banyak masalah dalam kehidupan Ibu ya. Nah, boleh ceritain ke kita nggak apa yang bikin Ibu risau dan resah dengan kehidupan Ibu sekarang? Sebelumnya Pak Ustadz, maaf saya minta maaf sekali. Ya. Saya mau cerita mengenai hidup saya. Saya itu tinggal di sebuah lembaga agama gitu lah pendidikan. Saya sempat bersekolah kayak Belajar di sana. belajar di Iya. sana. Jadi saya sempat belajar di sana kurang lebih pas saya selesai SMP mau masuk SMA, saya masuk ke situ. Iya. Hampir selesai. Saya nggak tahu, saya kan suka sholat malam nih awal ceritanya. Iya. Suka sholat malam. Tiba-tiba setiap saya sholat habis atau mau sholat tahajud atau setelah sholat tahajud itu ada beliau bilang itu pengurus atau yang pemilik yayasan lah datang. Makanya dia bisa masuk ke situ memberikan saya air, terutama air untuk supaya saya kan lagi belajar Al-Quran tuh ya, untuk supaya saya bisa cepat hafal. Sebentar, mohon maaf saya potong. Ya, berarti Ibu Ita di sana mondok ya pada saat itu Iya, ya? kayak semacam bisa itu. dibilang kayak gitu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi beliau itu datang di saat saya selesai sholat tahajud atau sebelum. Tahu jam-jamnya sekitar jam 2 atau sampai jam 3 seperti itu. Dan ini minum airnya supaya, karena dia katanya, beliau bilang sama saya, kamu saya lihat kamu rajin sholat malam. Jadi biar kamu lebih ini hafal-hafalannya, saya kasih air gitu, kamu minum. Ya udah saya minum. Saya sering minum itu udah setiap hari, saya itu kurang lebih 2 mingguan saya minum air dari beliau. Setelah itu saya kan udah selesai, saya niat itu mau melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Tiba-tiba saya nikah. Maksudnya nikah dengan laki-laki yang tadi ngasih air itu? Yang katanya pengelola pendidikan itu. Jadi saya nikah dan yang saya tahu kok saya mau gitu loh, sadar-sadar saya udah nikah. Nah, sebentar, pada saat dia ngasih, mohon maaf, yang namanya laki-laki dan perempuan kan ada rasa ketertarikan nggak Mbak pada saat itu? Enggak, saat saya awal kan pertama masih, kali ngasih? saya nggak ada pikiran saya taunya kayak dia itu pembimbing, beliau itu pembimbing kami, ya udah nurut-nurut aja dikasih air, kata buat supaya bisa menghafal Al-Qur'annya lebih lancar. Air ini udah ada doanya supaya kamu itu kalau hafalin Al-Qur'an segala macam lebih fasih nantinya, baca-baca doa-doa apa aja. Katanya begitu? Iya, karena kan beliau sering lihat saya sering melakukan sholat malam gitu, untuk lebih afdol lagi supaya seperti itu wadahnya. Makanya saya mau aja minum. Setelah itu, setelah mau masuk perguruan tinggi diajak menikah gitu? Iya, terus tiba-tiba mau? Saya mau, sedangkan saya tahu itu usianya, saat itu usia saya kurang hampir 20 tahun, 19 tahun. Untuk beliau itu usianya 40-an ke atas. Menurut saya waktu saya masih usia segitu udah tua, saya nggak mungkin mau. Karena ada seumuran saya yang ada, saya tertarik sama seusia saya gitu. Itu aja kalau saya normal pasti saya mau, tapi pas saya curhat katanya kayaknya kamu kena pelet deh. Saya itu kalau sama beliau itu nurut terus nggak bisa apa-apa, pokoknya bukannya nggak bisa apa-apa ya, apa yang diomongin saya manut, karena dikit-dikit beliau itu suka bicara ini sunnah, harus nurut sebagai istri, ini sunnah seperti itu. Ya ada lagi kejadian yang fatal, maaf sebenarnya saya malu sih menceritakannya. Setelah menikah ada perbuatan hubungan tidak senonoh. Sayang, kita sayang. Lama bener sih dipanggil suami. Sayang, Ita.
Bentar Mas, aku lagi masak air, nanggung, dikit lagi mateng. Lama bener sih kamu, ah. Kita sayang, cepetan apa? Kesini ke kamar. Layani aku. Ah, Kamu kenapa sih? Udah tahu aku lagi di Ya. dapur. kamu dengerin saya aja. Nurutin apa kata saya, ya. Diam sini sayangnya. Ikutin apa kata suami, ya. Jangan lawan ya. Cantik, manis, madu. Tuh kamu mau ngapain? Ikat dulu. Nggak ngapa-ngapain, ikutin aja. Kamu ngapain sih Mas? Udah. Aku nggak mau kayak gini. Aku nggak mau. Kamu dengerin apa kata suami? Nggak mau. Diam kamu. Aku nggak mau. Oke, sebelum jauh nih Pak Ustadz, Iya. ada yang dia khawatirkan adalah pertama, pertanyaan pertama adalah benar nggak sih gitu dengan meminum air dia kemudian lafaz Qur'annya bisa lebih bagus gitu, tapi bimbingannya hanya sekedar sampai situ. Dan akhirnya dia mencurigai kalau air itu adalah bagian dari pelet, bukan begitu ya Bu ya? Iya. Saya Iya. simpulkan seperti itu. Karena ada kerabat saya yang Karena dia bicara merasa, seperti itu. ya kerabatnya bicara, dia merasa seperti itu karena kalau dibilang secara ini nggak mungkin juga saya menikahi orang yang lebih tua menurut dia. Iya. Nah, yang kedua adalah ketika malam pertama dia melakukan kalau menurut saya sih itu kalau dalam buku bacaan itu kurang lebih seperti fantasi orang, menyakiti orang lain dulu, menyakiti pasangan untuk berfantasi untuk lebih jauh lagi melakukan hubungan badan. Ini gimana Pak Ustadz? Yang pertama begini Mas Arif, kalau jadi misalkan ada seseorang tinggal di suatu asrama di lembaga pendidikan, kemudian ini punya tujuan mulia untuk menghafal, kalau misalkan materi dalam konteks tadi agama, Quran, misalkan. Memang ada beberapa pandangan, jadi tidak serta-merta kemudian kita hukumi bahwa wah ini dikasih minum bulan pala tidak. Ada beberapa yang meyakini, jadi misalkan ada istilah konsep bertabarruk, mengambil barokah dari seorang guru, maka kemudian guru misalkan mendoakan dan seterusnya maka kemudian diminum. Itu ada beberapa pemahaman semacam itu juga ada. Artinya bisa dibilang metode kayak gitu iya, ya Pak? tidak metode tetapi Bukan metode. sugesti kira-kira begitulah untuk doa oke. dan seterusnya. Jadi ibaratnya kan ada orang misalkan sakit kemudian kemudian seorang tokoh agama kemudian memberi air, kemudian sebelumnya dibaca-baca dan seterusnya, bertabaruk misalkan dengan Fatihah seterusnya, ada yang memahami semacam itu. Tapi ada juga ulama yang tidak berpandangan seperti itu, tidak jalan semacam itu. Lah, kita tidak tahu persis apakah benar misalkan air yang diberikan kepada Mbak Ita tadi dari tokoh agama yang kebetulan dia tinggal di asrama tadi itu bagian dalam rangkaian misalkan mempelet sehingga dia tertarik. Kita nggak tahu persis kan, nggak tahu persis ilmu itu kan soal lain gitu. Tapi ada satu hal tadi yang menurut saya tidak wajar tadi itu kan, Mbak Ita menceritakan bahwa suatu malam Mbak Ita ini melakukan sholat qiyamul lail, tapi kemudian sang tokoh agama tadi datang memberikan minum, dan ini kan di asrama putri, dia tidak. Ini dalam mainstream pembelajaran misalkan taruhlah di suatu asrama ini tidak lazim. Walaupun dia yang punya yayasan. Walaupun dia yang punya yayasan tidak lazim. Oke. Biasanya apalagi ini malam hari. Biasanya misalkan menyuruh pada istrinya, tolong kasihkan ini fulan, ini air sudah saya beri doa-doa misalkan, mudah-mudahan Allah, jadi tidak pada airnya itu, mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah memberikan keberkahan melalui ini sudah doa. Karena memang kan begini Mas Arif, ada satu buku menarik yang ditulis oleh Masaru Emoto. Ini seorang mineralogi dari Jepang ini, meneliti bahwa air itu ternyata memberikan 3 respon. Jadi ketika kita dalam amarah, maka air itu akan negatif respon. Ketika kita cuek saja, maka air itu akan netral respon, nggak respon. Tapi ketika kita memberikan sugesti dengan doa-doa, ternyata air ini juga memberikan positif respon gitu loh. Nah, kemudian dia menyatakan ini baru air, apalagi makhluk Allah, makhluk Tuhan yang lainnya berupa manusia tentu diberikan akal, disugesti maka pasti akan berikan respon lah. Konteks tadi seperti itu. Tetapi yang kita lihat adalah tidak lazimnya tadi itu. Kalau dalam dunia pesantren, dunia asrama ini tidak ada. Apalagi itu kan sudah jelas. Bahkan tertulis sekarang asrama dilarang masuk asrama putih kecuali kan begitu. Lah pembina tadi itu apalagi ini tengah malam. Saya kebetulan saya 6 tahun tinggal di asrama tidak pernah menemukan kisah dan cerita semacam itu. Yang ada misalkan pengurus malam hari itu memeriksa keamanan, bukan mendatangi orang. Jadi misalkan di luar kamar tadi itu meriksa
Itu bagian dari itu yang terjadi. Itu pun orang inti di suatu asrama itu. Nah, konteks tadi itu saja sudah dalam tanda petik ada yang dilanggar secara norma. Yang pertama, kendati pun itu di bawah naungan memilihnya karena kan bukan mahramnya. Terus yang kedua tadi, Mbaknya tadi kan bercerita misalkan ternyata Setelah menikah. bukan, kok tertarik itu diajak menikah diam saja. Lah saya tidak tahu mungkin saja karena wah ini tokoh kemudian dia manut karena tersugesti bisa juga kan seperti Jadi itu. alam gitu. bawah sadar itu yang ngebawa itu Iya, ya. yang terbawa alam sadar itu bisa terbawa seperti itu. Karena begini Mas Warid, ada orang yang menikah itu memang tidak dasar karena cinta. Cintanya itu tumbuh setelah dalam proses pernikahan. Ada juga, saya nggak ada rasa, tapi kenapa bisa menikah? Ya karena memang sudah takdirnya kira-kira seperti itulah. Itu juga nggak bisa kita serta-merta. Tapi kalaupun misalkan yang ketiga, ada orang menikah, tapi kemudian menggunakan guna-guna dengan cara pelet, maka tentu Islam melarang yang semacam ini. Karena pada dasarnya pernikahan itu kan harus penuh kerelaan, masing-masing penuh ketulusan, karena ini punya tujuan yang mulia, yaitu untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah. Tidak mungkin rumah tangga itu bisa sakinah tanpa dilandasi kejujuran, tanpa dilandasi dengan ketaatan pada norma agama. Itu kan yang pertama. Yang kedua, ada hal yang aneh dalam praktek berumah tangga. Tadi ini kan tokoh agama, kemudian setelah menikah, taruhlah dengan muridnya ini. Tapi kemudian ketika di malam pertama, itu kan ada sunnah-sunnah. Apa yang dimaksud di dalam pedoman apa itu fikih itu ada sunnah Nabi namanya Lailatul Zafaf. Lailatul Zafaf itu artinya adalah malam pertama. Apa yang dilakukan? Nabi memberikan bimbingan misalkan, hendaklah melakukan sholat sunnah. Masih pasangan istrinya diajak, seterusnya. Kemudian ketika menuju ke tempat itu apa? Dikecup keningnya. Kemudian diawali dengan penuh kemesraan. Kalau dalam bahasa orang modern ada fair play-nya. Itu maknanya adalah ada pemulaan yang supaya karena Nabi SAW mengatakan ketika seorang suami kemudian langsung masuk pada tuntut poin, loh apa ini makhluk bukan binatang. Jadi betapa secara psikologisnya memberikan. Lah kalau tadi yang terjadi pada Mbak Ita, mohon maaf tadi, secara personal tadi, ini tentu bertentangan dengan norma dan aturan agama. Bu Ita, lalu kemudian hubungan dalam rumah tangga Bu Ita seperti apa? Sering ribut, saya sering ribut dan saya udah pengen pisah, cuman saya nggak bisa. Dan ada lagi Pak, saya ternyata istri ketiga. Saya baru tahu pas saya habis ngelahiran, istri pertama datang. Ita, keluar kamu Ita. Siapa itu, Bu? Saya tahu kamu ada di dalam. Mungkin Mama tahu. Saya bukan itu. Buka pintunya Ita. Mbak cari saya. Dasar kamu ya. Kamu dasar, Bu. Mbak siapa? Saya ini istri pertanian Vicky. Dan kamu udah morotin harta suami saya. Gara-gara kamu bagian saya jadi berkurang, tahu nggak? Nggak pernah morotin Mas Vicky. Alah, jangan bohong kamu. Kamu pagi-pagi udah ribut di rumah orang. Ibu, siapa kamu? Saya ini istrinya Vicky. Dan Ibu, tolong ajarin anak Ibu nih. Jangan pernah merusak rumah tangga orang ya. Ingat, anak saya anak baik-baik ya. Alah, dan kamu, saya kasih tahu sama kamu ya. Mulai sekarang kamu harus ceraikan Mas Vicky. Saya nggak akan pernah menceraikan Mas Vicky, Mbak. Ini kata kamu mau. Hah? Dengar ya, sejak kehadiran kamu Mas Vicky udah gak peduli lagi sama saya. Enggak, saya nggak akan menceraikan Mas Vicky. Kamu mau ceraikan Mas Vicky sekarang. Ribut. Awas, pergi. Awas kamu itu. Kamu awas kamu. Pergi. Jadi begini Mas Ferry dan para pemirsa sekalian, ini penting sekali untuk difahami karena kasus semacam ini sering juga terjadi. Jadi seorang istri, saya ingin mengulangi, seorang suami menikah lagi tidak ada kewajiban izin kepada istri, tidak ada kewajiban. Harus diingat, tidak ada kewajiban. Etikanya memberitahu, itu kan etikanya. Tapi kalau menurut undang-undang negara harus seizin istri pertama. Seizin pertama. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu begini Mas Arif. Jauh sekali yang dituntunkan oleh Islam. Hikmahnya adalah penting seorang suami calon meminang istri kedua ataupun ketiga itu memberitahu bahwa saya sudah beristri. Saya misalkan sudah punya anak yang kedua. Anda akan saya nikah sebagai istri yang kedua, atau Anda saya nikah sebagai istri yang ketiga, atau Anda saya nikah sebagai istri yang keempat. Apa pentingnya? Sewaktu-waktu kalau dengan istri yang kedua punya anak, maka dia sudah tahu anak yang dengan suami yang dengan istri yang pertama itu dia tahu punya berarti ini saudara dengan dia, saudara saya. punya dapat jatah warisan namanya kalau nanti suatu waktu meninggal. Yang ketiga sudah seperti itu.
Tapi kalau disembunyikan, apa efeknya? Suatu saat kalau anak dari istri yang B, yang kedua, dengan pertama ini, suatu saat dewasa, bertemu di kampus, kemudian nggak tahu, kemudian ini pacaran, kemudian nikah, ternyata ini saudaranya. Inilah pentingnya untuk diberitahu, itu jauh seperti itu konteksnya. Tidak semata-mata, wah nanti kalau dikasih tahu menjadi bentrok tidak rukun, bukan itu. Jauh sekali yang dilindungi oleh agama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kalau misalkan ini dari tokoh agama ini menikah punya istri 3, meninggal, maka ketiga-tiganya ini tahu hak dan kewajibannya apa? Mendapatkan warisan dari yang pertama. Yang kedua adalah menjaga hubungan silaturahim antara mereka. Yang ketiga adalah menjaga kekerabatan bahwa mereka adalah bersaudara gitu. Itulah pentingnya kejujuran dalam sebuah pernikahan, dan Rasul SAW menceritakan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam banyak riwayat kan istrinya yang melamarkan. Istri yang ikut mendorong bahkan melamarkan, karena selain itu juga memang ada misi dalam kepentingan dakwah di dalam sejarah, itu harus diingat dalam konteks itu. Jadi kalau tadi di alasan, wah ini sunnah Rasul, Anda harus sunnah Rasul mesti harus difahami betul sunnah Rasul seperti apa dan bagaimana Rasul memberikan panduan. Jadi tokoh agama tadi misalkan, cara tadi itu sudah dibetulkan. Mestinya dengan memiliki pemahaman agama yang baik, mestinya memberikan penjelasan yang baik kepada calon istrinya gitu. Apalagi yang kedua adalah terjadi kasus sampai kemudian dilabrak. Inilah salah satu hal penting. Jadi sunnah Nabi itu Nabi tidak pernah melakukan ada dilabrak masing-masing. Teladan inilah yang kalau orang ingin mengikuti sunnah Nabi, teladan ini bisa dicontohkan. Jadi pendalaman pemahaman agama dan lain-lain menjadi penting. Jadi orang melakukan poligami tidak secara serampangan. Jadi kasus Mbak Ita ini kan mengalami praktek seperti itu sesungguhnya gitu. Bu Ita, setelah bertengkar, setelah dilabrak dengan istri pertamanya dari suaminya Bu Ita itu, kemudian apa yang Ibu lakukan? Setelah dilabrak. Setelah dilabrak. Saya udah pengen cerai. Saya bilang sama suami saya mau cerai. Tapi Landasan ingin cerainya karena? udah terlalu banyak yang penderitaan saya, Pak. Jadi beliau tuh pinter banget. Oh ya udah nanti diomongin, kamu ngomong, datang ke rumah. Datang ke rumah minta maaf sama orang tua saya, minta maaf sama saya. Akhirnya saya balik lagi minta maaf karena beliau lihat kan saya nggak tahu apakah istri pertama itu memprovokatorin beliau. Saya juga nggak mau suujon orangnya. Yang saya tahu orang tua saya dua-duanya shock saat itu. Lalu kemudian setelah dia datang minta maaf, balik lagi? Saya ikut lagi. Ikut lagi. Perlakuannya berubah atau masih sama? Tetap sama.